naik ke lektor, lektor kepala, dan ke profesor. Selanjutnya, kami jelaskan untuk alur pengajuan proporsi penelitian dan akta prestasi secara garis besar. Ada 3 tahapan, Ibu Bapak para dosen. Yang pertama, tahapan untuk melakukan klaim penelitian. Tahapan untuk klaim penelitian, kemudian tahapan untuk nanti melakukan proses penerbitan akta prestasinya atau melakukan finalisasi akta prestasinya, dan yang ketiga tahapan untuk memfinalkan dokumen. Di dalam grafik ini, yang hijau itu adalah peran dosen yang akan kami jelaskan saat ini. Kemudian yang kuning, yang toska, yang merah muda ini untuk peran di perguruan tinggi yang sudah kami jelaskan kepada para perguruan tinggi waktu itu untuk sosialisasi terbatas. Jadi kita akan fokus untuk yang bagian hijau. Dosen nanti akan melakukan pengusulan atau pengusulan untuk klaim penelitiannya. Ya, ini tahap pertama. Kemudian nanti setelah klaim menunggu proses yang ada di perguruan tinggi akan mengassign, memetakan ini akan naik JF-nya kemana. Apakah ke lektor kepala, atau ke guru besar, nanti akan di-assign atau dipetakan oleh operator. Kemudian yang berikutnya, di tahapan melakukan angka prestasinya, yaitu dosen akan memulai klaim angka prestasinya. Setelah itu input klaim SKP dan unggah dokumen. Kemudian yang berikutnya dosen akan memilih penelitian untuk angka prestasinya. Kemudian yang ke-9, dosen akan melakukan finalisasi klaim angka prestasi. Setelah difinalisasi, nanti akan masuk tahapan ke final dokumen, menunggu perguruan tinggi untuk memplotting pengesahnya sampai keluar nanti disahkan dan dokumen akan keluar, dokumen angka prestasi dan proporsi penelitiannya. Jadi secara garis besar seperti itu. Slide berikutnya. Saya akan masuk ke bagian modul proporsi penelitian dosen pengusul yang sebelumnya ini sudah kita sosialisasikan di YouTube juga waktu itu. Kami ulang supaya rangkaiannya menjadi satu. Slide berikutnya. Dosen nanti akan masuk dulu ke Sister menggunakan email dan password yang sudah ada. Setelah masuk melalui sisterkemdikdesaintek.go.id. Slide berikutnya. Nanti di dalam menu layanan karir, ya menu layanan karir, nanti akan ada proporsi penelitian. Di proporsi penelitian ya di sini nanti diklik, di sana akan muncul pop-up dan akan muncul tampilan menu ya untuk usulan proporsinya. Kemudian Ibu Bapak akan mengakses tombol untuk usulan proporsi penelitian ada di bagian kanan bawah. Akan memulai membuat usulan proporsi penelitian dan melakukan konfirmasi ya bahwa akan membuat proporsi penelitian ini. Akan dikonfirmasi ya. Kemudian slide berikutnya. Setelah itu Ibu Bapak semua sebagai dosen pengusul nanti akan ada keluar menu ya di sana. Ibu Bapak semua bisa melakukan klaim pertama dari LKD BKD. Di yang nomor 1 ya, kita akan melakukan klaim di situ. Ya, klaim LKD BKD. Proses ini akan secara otomatis ketika pengusul mengkonfirmasi, jadi dikonfirmasi ya klaim, kemudian nanti akan keluar. Kemudian Ibu Bapak semua juga bisa melakukan, setelah itu akan bisa melakukan klaim yang dari portofolio. Jadi yang ketiga ini Ibu Bapak klik, nanti akan keluar dari portofolio Ibu Bapak semua, data-data Ibu Bapak semua. Tetapi kami sarankan bahwa portofolio Ibu Bapak semua harus dilengkapi terlebih dahulu. Dilengkapi terlebih dahulu dan mengkonfirmasi, meyakinkan data-data yang ada di portofolio ini sudah sesuai seperti itu. Kalau sudah, nanti berikutnya akan terlihat data-data yang Ibu Bapak ambil dari BKD dan portofolio.
tentu Ibu Bapak semua harus bijaksana mengambil mana yang akan dilakukan klaim AK prestasi atau klaim modul penelitiannya. Karena ada kemungkinan double, ada kemungkinan melebihi periode yang ditentukan di regulasi. Karena kalau kita mau naik jabatan akademik dosen untuk klaim AK prestasi tergantung dari TMT JF terakhirnya. Jadi mohon dengan sangat Ibu Bapak semua memilih mana yang akan dilakukan klaim. Jangan dicentang semua Ibu Bapak semua. Kalau dicentang semua nanti saya yakin akan dari perguruan tinggi akan dikembalikan lagi karena banyak data yang double dan lain sebagainya tentu akan menyusahkan penilai dari akal penelitian ini. Kemudian setelah Ibu Bapak semua pilih secara bijaksana, artinya memilih betul mana yang dokumennya sudah lengkap, mana tidak ada duplikasi, dan tahun klaimnya juga sudah benar, kemudian diyakini itu, kemudian diajukan, pengusul akan melakukan tombol klaim yang di nomor 2, kemudian lakukan konfirmasi. Ya, slide berikutnya. Ya, setelah dikonfirmasi nanti dosen yang melakukan pengusulan tadi muncul ada bagian menu yang ada di sini di tombol ajuan, nanti bisa setelah yakin semua kita ajukan, ya kita ajukan pengusulan ini yang di nomor 1 ini, kemudian nanti akan ada pop up konfirmasi ya diajukan. Ya selanjutnya ini akan masuk ke perguruan tinggi untuk dinilai, begitu. Dan Ibu Bapak pengusul akan mempunyai riwayat, di sini terlihat informasi mengenai waktu usulan yang ada di sebelah kanan, ya di sebelah kanan. Nanti terlihat di situ, diajukannya kapan. Kemudian ringkasannya itu ada detail di bawahnya, jadi nanti akan terlihat. Ya. Slide berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan nanti ketika sudah dinilai oleh perguruan tinggi ya dan difinalisasi oleh tim penilai PAK, maka status berubah menjadi penilaian proporsi selesai. Jadi seperti yang di tempat status. Jadi di tempat misalkan mau naik jabatan awalnya lektor, kemudian mau diajukan, kemudian di status ini terlihat sudah selesai. Selanjutnya, operator nanti akan membuat usulan angka prestasinya. Kemudian slide berikutnya, saya akan masuk modul AK prestasi dilihat dari dosen pengusul. Ya. Setelah itu, Ibu Bapak semua di sini ada di mana, yaitu di menu layanan karir. Di bawah menu layanan karir ada angka kredit prestasi dosen. Kemudian pada halaman utama nanti akan ditampilkan informasi pengajuan aktif, riwayat pengajuan, ringkasan angka kredit aktif, riwayat karir jabatan fungsional. Sudah dibuat semacam dashboard untuk melihat profil dari Ibu Bapak semua. Kemudian nanti kalau mau melakukan pengajuan, diklik lanjutkan pengajuan untuk proses pengajuannya. Kemudian slide berikutnya. Ketika sudah melakukan pengajuan, Ibu Bapak semua akan diberi informasi mengenai angka kredit prestasi di situ, ada tahap-tahap pengajuan yang sedang dilakukan Ibu Bapak semua. Misalkan di sini sedang melihat informasi usulan. Seperti itu, ya. Kemudian terlihat ya tahapan-tahapannya, kemudian juga ada ringkasan pengajuannya. Kemudian di tahapan informasi usulan ini, Ibu Bapak semua, nanti setelah selesai, Ibu Bapak semua bisa lakukan melihat selanjutnya atau setelah selanjutnya. Mohon bisa dicermati untuk seluruh informasi yang ada telah sesuai, ya sesuai dengan tahapan Ibu Bapak semua. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu Ibu Bapak semua akan memasukkan tahap SKP dan dokumen. Di sini dosen akan melengkapi data SKP dan dokumen pendukung. Kita bedakan untuk dosen PNS nanti akan klik tombol tarik data BKN untuk mengambil data SKP secara otomatis dari BKN. Nanti sistem akan menampilkan predikat SKP setiap tahun.
Bagi dosen yang non-ASN, pilih predikat SKP setiap tahun sesuai dengan dokumen SKP yang dilampirkan, kemudian unggah dokumen SKP dalam bentuk atau format PDF maksimal 10 MB untuk setiap tahun yang diklaim, dan dipastikan seluruh dokumen telah lengkap. Setelah lengkap semua di tahapan ini, Ibu Bapak semua bisa klik di selanjutnya. Ada catatan di sini bagi PNS untuk predikat SKP otomatis nanti berdasarkan data BKN. Kemudian dokumen SKP tahun berjalan dapat bersifat opsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian slide berikutnya, setelah tahapan yang SKP dan dokumen selesai, kita masuk ke terkait dengan angka kredit prestasi. Pada tahap ini, dosen memilih hasil penelitian atau karya ilmiah yang akan diklaim sebagai angka kredit prestasi. Nanti sistem akan menampilkan daftar seluruh penelitian yang sudah diklaim dan sudah dinilai oleh penilai PAK, seperti terlihat di sini. Kemudian Ibu Bapak dosen memilih mana yang akan diklaim sebagai angka prestasi. Ibu Bapak semua harus memperhatikan yang pertama, tabel 2 di Kemen 39 dan tabel 27 di Kemen 39. Artinya ada ketentuan terkait dengan kategori masing-masing produk penelitian itu maksimal berapa dipastikan, kemudian ada terkait dengan angka maksimal per tahun, ini mohon diperhatikan juga. Nanti diklaim Ibu Bapak semua, setelah itu nanti klik di selanjutnya. Sebagai catatan di sini bahwa jumlah penelitian yang dipilih nanti akan ditampilkan pada ringkasan pengajuan, kemudian hanya penelitian yang memenuhi ketentuan saja yang dapat diklaim. Jadi yang perlu diperiksa nanti oleh Ibu Bapak dosen, yaitu di setiap produk penelitiannya nanti ada judulnya, kemudian tanggal terkait dengan tanggal terbit dan tanggal SK-nya, kemudian nilai angka kredit sesuai dengan penilaian PAK. Oke, setelah selesai semua, klik di selanjutnya. Berikutnya, Ibu Bapak semua akan masuk ke review pengajuan. Di review pengajian di sini akan tertampil jumlah prestasi yang diklaim, total angka kredit awal, total potongan, kalau ada, total angka kredit prestasi yang diakui. Jadi terlihat di sini. Kemudian juga ada ringkasan tahunan angka prestasi. Jadi untuk setiap tahun nanti akan tertampil jumlah kegiatannya, total AK dinilai, total AK diakui, dan batas maksimal AK, dan statusnya bisa terlihat di sini sesuai batas atau tidak gitu ya. Kemudian ada rincian klaim di bagian bawah. Dosen nanti dapat melihat rincian setiap kategori AK prestasi, misalkan jumlah AK prestasi, AK awal, AK diakui, potongan jika ada, dan status penilaian. Apabila terdapat potongan, nanti Ibu Bapak juga bisa lihat detailnya. Potongannya di bagian mana saja. Karena potongan ini terjadi oleh sistem karena kita menerapkan regulasi yang sudah ada, tabel 2 dan tabel 27 di Kemen 39 sebagai dasarnya, dan kita harus menegakkan regulasi yang ada, sehingga sistem sudah membuat aturan atau algoritma yang ada. Berikutnya, kita masuk ke tahap untuk melihat ringkasan akhir pengajuan. Jadi di sini Ibu Bapak semua akan melihat jumlah klaim AK prestasinya, misalkan di sini terlihat 15, kemudian dokumen SKP yang telah diunggah. Dari 3 dari 3 artinya sudah selesai semua. Kemudian pastikan di tahapan ini seluruh data telah lengkap, karena setelah pengajuan dikirim nanti data tidak dapat diubah sampai operator membuka revisi. Jadi kemudian setelah selesai untuk mengirim pengajuan, setelah diperiksa, klik kirim pengajuan yang ada di bagian kanan bawah. Ya, klik, kemudian slide berikutnya. Kita masuk di sini Ibu Bapak semua, yaitu setelah pengajuan berhasil dikirim, status pengajuan dapat dipantau
ada kita siapkan menu monitoring status. Monitoring status ini kita fasilitasi untuk ibu bapak tidak repot menanyakan misalkan ke operator, menanyakan ke kementerian dan lain sebagainya sampai di mana. Karena kita sudah siapkan progres pengajuannya di bagian bawah sudah terlihat, yaitu status misalkan pengajuan disiapkan, pengajuan dikirim, verifikasi sedang dalam verifikasi dan pengesahan, sedang dalam tahap tanda tangan digital, atau sudah selesai dan bisa mengunduh dokumen. Jadi tahapan-tahapan ini sudah kami fasilitasi supaya ibu bapak semua memonitor, melakukan tracking ada di dalam sistem. Slide berikutnya. Demikian Ibu Bapak semua, jadi setelah melihat data yang sudah berhasil, kami yakin bahwa ini sudah bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak semua untuk melakukan klaim modul penelitian dan AK prestasi. Tentu nanti didahulukan yang akan melakukan proses kenaikan jabatan akademik dosen gelombang kedua. Kemudian nanti kita akan lakukan, kalau Ibu Bapak sudah merasa yakin untuk siap, silahkan untuk dilakukan klaim, tapi kami nanti melihat bahwa ini keperuntukannya untuk melihat angka prestasi setiap tahun. Jadi Ibu Bapak semua nanti akan melihat angka prestasi setiap tahun, sehingga ketika proses kenaikan jabatan akademik dosen berikutnya Ibu Bapak semua bisa menilai kurang berapa. Demikian. Demikian Mbak Fasa dan Ibu Bapak dosen, semoga apa yang sudah kita upayakan ini bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak semua dengan memaksimalkan penggunaan sister kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-unmute Mbak Fasa. Baik, terima kasih atas paparan materi menu proporsi penelitian dan angka prestasi dari Ibu Direktur Sumber Daya. Selanjutnya, untuk sesi diskusi kami sudah memilih 3 pertanyaan yang ada di kolom live chat YouTube Kemdikti-Saintek, yaitu untuk yang pertama, pertanyaan dari akun Abdul Ghaffar yang bertanya mengenai penulis tunggal pada artikel jurnal, apakah angka kredit prestasinya 100%? Lalu pertanyaan yang kedua dari akun Relaxation, yaitu bertanya tentang daftar penelitian yang tercantum pada proporsi penelitian, apakah bisa dipilih sesuai kepakaran atau bisa semua diklaim seperti itu, Bu. Lalu pertanyaan yang ketiga dari akun @siti-nur-laili-triwahyuni 1193 itu menanyakan tentang submenu akap ketidakmunculan submenu akap prestasinya. Lalu usulan akap prestasi untuk pengusuran lektor apakah hanya dapat dilakukan pada periode tertentu saja? Demikian Ibu 3 pertanyaan. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Untuk Pak Abdul Ghaffar, untuk angka prestasi yang diklaim dari produk penelitian yang penulis tunggal itu 100%, ya, karena yang diatur pembagian di Kepmen 39 itu kan pembagian proporsi penulis pertama, penulis kedua, artinya yang penulis sendiri itu 100%, ya Ibu Bapak semua. Kemudian tentu kami mengharapkan terus meningkat kolaborasi ya Ibu Bapak semua, karena kalau semua ditulis sendiri tentu menandakan atau indikasi adanya kurang kolaborasi. Jadi, tapi itu difasilitasi bahwa untuk yang penulis tunggal di produk penelitian itu bisa diklaim menjadi bagian angka prestasinya, seperti itu. Dan hasilnya 100%. Kemudian tadi yang berikutnya, ketika Ibu Bapak semua mendapatkan
produk-produk penelitian atau hasil-hasil penelitian di listnya, tentu ibu bapak semua memilih mana yang paling relevan dengan ibu bapak semua untuk diklaim. Karena ini bagian angka prestasi ya ibu bapak semua. Dilihat ada maksimal per kategori, kemudian ada maksimal per tahunnya, dipilih betul. Jangan sampai nanti dipotong oleh sister. Ya kalau dipotong oleh sister nanti sister ya memotongnya sembarang ya ibu bapak semua berdasarkan algoritma yang ada. Jadi mohon dipilih benar ibu bapak semua mana yang dipakai tentu dengan yang sesuai dengan kepakaran karena nantinya juga akan dinilai oleh tim penilai PAK. Kemudian yang berikutnya untuk submenu AK prestasi, Ibu Bapak semua seperti yang kami sampaikan tadi bahwa submenu AK prestasi ini sudah dikeluarkan dari kenaikan JAD. Jadi sudah di luar. Yang tadi sudah kami jelaskan ada di layanan karir. Nanti ada AK prestasi di sana. Jadi sudah dikeluarkan kenapa? Supaya bisa dimanfaatkan tidak hanya bagi dosen yang akan naik jabatan akademik dosen saja. Jadi sudah dikeluarkan. Kemudian untuk jadwal yang diatur oleh kementerian adalah jadwal untuk naik ke lektor kepala dan guru besar. Untuk yang ke lektor nanti ditentukan oleh misalkan PTS oleh LLDikti untuk PTN di masing-masing PTN-nya. Kemarin memang ada kendala terkait dengan SK, mudah-mudahan sudah bisa kita selesaikan. Jadi nanti akan diumumkan gitu untuk masing-masing ke lektor. Jadi untuk yang ke lektor jadwal tidak ditentukan oleh kementerian. Seperti itu. Itu Mbak Fasya sudah cukup? Ada satu lagi? Baik, terima Satu kasih iterasi untuk lagi ya. sesi yang kedua. Kami juga Ya. sudah memilih 3 pertanyaan dari kolom chat live YouTube. Itu yang pertama dari akun Dedi Randu 80 yang menanyakan apakah tanpa harus mengajukan kenaikan jabatan akademik, dosen bisa melakukan klaim AK prestasi supaya untuk mengetahui posisi terkini dia untuk kebutuhan naik jabatan yang akan datang. Lalu pertanyaan yang kedua dari Alexius Madu 1964 yaitu mempertanyakan untuk AK prestasi ini apakah untuk semua dosen PNS dan non ASN serta P3K atau tidak, seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga dari akun @faturrohman 7793 yaitu mengenai apakah ajuan proporsi penelitian dan klaim AK prestasi ini bisa diajukan untuk dinilai setiap tahunnya dan walaupun posisi saat ini sedang ada ajuan kenaikan jabatan. Itu Bu, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih nih untuk yang iterasi kedua, Pak Dedi. Eh, betul sekali bahwa kenapa kita keluarkan supaya teman-teman dosen yang tidak sedang melakukan kenaikan jabatan akademik dosen bisa melakukan klaim AK prestasi seperti itu dalam hal melihat capaian AK prestasinya dan terfasilitasi itu karena nanti di penilaian pun tim PAK pasti kan harus antri ya menilai sesuai dengan bidang-bidangnya seperti itu. Jadi betul sekali tanpa naik jabatan atau ibu bapak dosen bisa melakukan klaim AK prestasi tadi dengan urutan 3 tahapan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Pak Alexius, untuk AK prestasi berlaku untuk semua, ya semua dosen. Karena ini memang kalau kita bagi angka kredit kumulatif dosen itu terdiri dari angka kredit konversi yaitu dari non penelitian dan angka kredit prestasi yang berasal dari penelitian. Bagi yang belum naik jabatan akademik dosen di tahun 2023 sampai 2025 itu akan ada namanya bagi dosen non ASN namanya AK penyetaraan, bagi dosen PNS namanya AK integrasi. Seperti itu. Jadi akan ada nantinya 2 melekat yaitu angka kredit konversi untuk hasil tridharma non penelitian
kemudian angka kredit prestasi untuk hasil penelitiannya. Seperti itu. Kemudian untuk proporsi penelitian tadi, Ibu Bapak semua, jadi ini bisa digunakan oleh Ibu Bapak dosen yang tidak sedang naik jabatan akademik dosen. Jadi bisa dilakukan klaim. Kalau sekarang sedang melakukan jabatan akademik dosen sudah otomatis kan angka prestasinya sudah masuk seperti itu. Terutama kami sarankan ini teman-teman dosen yang sudah mempersiapkan untuk kenaikan jabatan akademik dosen di gelombang kedua. Jadi mohon ini menjadi prioritas bagi teman-teman dan bisa dimulai dari sekarang karena Pak, kami sudah meyakini tadi sudah terbit dokumen, sudah ada 55 yang terbit dokumen, artinya sistem sudah bisa memfasilitasi. Demikian Mbak Fasa. Baik, terima kasih Bu Direktur. Baik Bapak Ibu dosen yang kami banggakan di seluruh Indonesia, selesai sudah seluruh rangkaian acara sosialisasi menu proporsi penelitian dan angka prestasi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisi Bapak Ibu yang sangat antusias di live YouTube Kemdikti Saintek. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah memberikan penjelasan mengenai menu proporsi penelitian dan angka prestasi. Kami berharap materi yang kami sampaikan pada hari ini mengenai proporsi penelitian dan angka prestasi dapat Bapak Ibu dosen manfaatkan untuk menambah dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen maupun untuk kenaikan pangkat bagi dosen PNS. Demikian Bapak Ibu, kami mewakili seluruh tim Direktorat Sumber Daya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak semua. Assalamualaikum.